Shalom saudara dalam Tuhan, saudara. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim menyampaikan beberapa hal yang saya rasa kita perlu pahami bersama, dan dia menyampaikannya dalam ruang debat dengan beberapa orang yang menjadi lawan debatnya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan lebih lanjut, mari kita lihat cuplikan videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini banyak yang terberkati dan banyak yang memuji muliakan nama Tuhan Yesus Kristus di atas kerajaan surga. Berikut video. Jadi begitu. Ada apa? Halo. Halo, selamat malam Pak Kak Agatha. Selamat malam. Ya, perkenalkan Kak, saya Tuan Logika Kak. Salam toleransi untuk Kak Agatha dan teman-teman Kristen di sini. Ya, saya cuman gini aja Kak, ya. Saya cuman minta aja ini kepada saudara saya Om Willy gitu. Untuk kalau ingin belajar Om Willy, saya siap untuk Om Willy tanya nanti mau lewat WA atau apa boleh Om Willy. Saya Kak adalah perwakilan dari Islam. Ya, teman-teman Kristen sini semua kenal siapa saya. Saya ingin ya membuat toleransi antar kita. Tapi kalau masih seperti ini, ya dari pertanyaan-pertanyaan kakak tadi, apakah kakak juga nggak pernah buka Bible gitu? Buka, lalu? Buka, ya. Apakah kakak tidak ada menemukan di dalam Bible juga bahwasanya ada firman, ya, ada ayat tentang di mana Yesus mengatakan terhadap ini banyak nggak ya? Atau kita buka dulu Bible-nya bentar? Boleh, silakan. Sebenarnya saya malah apa ini Kak? Saya lagi nggak pengen debat sebenarnya. Oke, enggak. Saya juga Maksud mau saya gini, menanggapi gini ya. Saya mau menanggapi narasi Anda, toleransi. Apa arti dari toleransi? Saya mau tahu dulu. Jadi gini aja Kak ya. Apa maksud dari toleransi? Saya gini, sedang mencerna kata per kata yang Anda sampaikan tadi gitu. Saya di sini nggak mau debat, nggak mau ini. Saya mau tanya dulu, toleransi di dalam pandangan Anda itu seperti apa? Oke, sekarang kita bahas toleransi. Sebelum saya jawab toleransi, apakah kakak sudah mengenal toleransi atau tidak Kak? Jawab dulu pertanyaan saya. Iya, mengenal atau tidak. Jadi saya lebih enak nih menjelaskan. Kalau tidak kenal, bisa saya kenalkan. Oh ya, silakan. Ya, udah kenal atau belum Kak? Anda kan mau memperkenalkan, silakan. Saya persilakan Anda. Ya, maksud saya kakak udah kenal atau belum nih? Berenak saya nih ngomongnya. Perkenalkanlah. Mungkin Berarti dari belum kenal, definisi ya? saya berbeda dengan Anda. Silakan. Ya, berarti belum kenal ya Kak ya? Sepakat ya? Sudah kenal? Sudah atau belum? Silakan. Anda jangan mengulur waktu. Saya cuma Ya, menanya tidak. Saya hanya ingin apa menjelaskan. definisi toleransi Gini, dari ya. pandangan Anda, Kakak sudah dari kenal kacamata. atau belum? Kakak udah kenal atau belum toleransi? Biar saya kenalkan. Anda mungkin mau cari waktu untuk buka Google mungkin ya. Saya tahu itu. Jadi Anda mengulur. Saya ngerti sekali maksud Anda. Karena Anda memang tidak menguasai materi, tidak menguasai tiap diksi yang mau Anda keluarkan. Jadi Anda mau mengulur waktu. Apakah Kakak mengenal toleransi? Bang, dari SD anak kecil itu sudah diajarkan toleransi. Ya. Dari kacamata Anda, apakah toleransi menurut Anda? Anda kalau mau berkalimat atau mau menarasikan sesuatu, minimal Anda kuasai diksi-diksi yang Anda bawa. Jangan terlalu lama mengulur waktu. Silakan kemukakan definisi toleransi menurut Anda. Dibuka mute-nya, Bang. Ya, jadi gini Kak ya. Saya anggap kakak tidak mengenal toleransi. Oke? Ya, jadi Anda adalah manusia yang cosplay jadi Tuhan Yesus, ya. Saya tahu manusia busuk seperti Anda. Saya bukan nggak tahu sepak terjang Anda ya. Anda cosplay seperti Tuhan Yesus, ya, menginjak-injak Alkitab ya, Faslap ya. Dia bukan Faslap.
Iya, tapi udah minta maaf sih. Coba lanjut lah. Oke. Jadi kalau Anda mau bicara toleransi, bro, bung, gan, pagan, ya, saya katakan Anda pagan. Kenapa? Karena setiap yang di luar dari Kristen itu dikatakan pagan. Jangan tersinggung akan istilah itu. Anda boleh cek, ya. Anda jangan bicara toleransi kepada saya. 3 tahun saya live kayak gini, saya tidak pernah tidak menjunjung tinggi nilai toleransi. Tetapi apa yang Anda lakukan 1 tahun yang lalu dengan cosplay seperti Tuhan Yesus, menginjak-injak Alkitab, pecah kongsi dari api, dari si Juma, tiba-tiba minta maaf, ya, saya tahu. Gosip-gosip murahan tentang Anda itu saya tahu. Tetapi saya tidak akan gunakan sampai saya berhadapan dengan Anda. Itu model saya. Ya, jadi Tuan logika, saya tahu track record Anda seperti apa. Jangan bicara toleransi di room saya. Terlalu mulutmu itu yang terbuka di room saya ini. Kamu nggak pantas di sini. Kamu nggak pantas. Ya, kalau mungkin dia keberatan karena Om Willy ini lebih sering di room saya. Om Willy boleh belajar Islam atau belajar toleransi dari dia. Gini ya, bro ya. Kalau kamu menawarkan pengajaran minimal, bro, perilakumu itu mencerminkan ajaranmu dulu. Ya, ajaranmu itu tidak mencerminkan apa yang baik untuk bisa ditiru sama Om Willy. Anak kecil pun kayaknya ngeliat kamu. Ya, Kacong mau bilang hostnya apa, saya nggak peduli. Saya nggak ada masalah untuk itu. Jadilah instrumen iblis. Karena kalian ini memang mau digunakan iblis untuk apa? Menghina, memaki, menutupi kebenaran, ya, memfitnah. Ya, itu memang menjadi kodrat Anda atau menjadi fitrah Anda sebagai, ya, mayoritas lah saya bilang di Indonesia ini, ya. Jadi tolong ya, saya selama 3 tahun ya ini Pak Saifuddin ya, saya buka live, itu saya buka pengajaran. Saya tidak pernah berniat sekalipun untuk mendebat iman RT 6 karena itu juga iman saya sebelumnya, gitu ya. Tetapi saya memang banyak belajar sama teman-teman yang jadi narsum di sini bahwa memang benar tidak semua yang ber-KTP kan Muslim itu mengerti tentang hadis, Quran, ya. Saya katakan ini dengan jujur karena saya juga mantan dari sebelah. Kita memang hanya terbiasa untuk sholat. Cukup mengimani itu. Tidak lebih dari itu. Saya juga ikut kajian tapi memang saya tidak memahami apapun. Ya. Jadi makanya saya katakan saya merasa terberkati karena banyak apologet-apologet. Bahkan kayak modelan Pak Saifuddin ini mungkin nanti saya akan cek YouTube-nya ya. Bisa bahan jadi pelajaran buat saya juga ya. Karena gini ya. Saya selama 3 tahun saya mengajar, orang banyak ke room saya, ribuan orang yang saya temui. Modelnya itu variatif sekali ya. Ada yang datang hanya cuman ngatain saya, ada yang datang untuk halal darahmu, Sherlock, apa segala macam, hinaan, tuduhan, apapun, fitnahan, ya. Tapi saya tidak mengizinkan untuk sakit hati. Kenapa? Karena saya juga menerapkan toleransi. Saya membiarkan ajaran kamu sesuai dengan apa yang keluar dari mulutmu dan apa yang kalian pikirkan. Itu yang namanya toleransi. Ya, jangan nyuruh-nyuruh Sherlock. Biar bagaimanapun saya bertoleransi karena apa? Itu memang ajaranmu. Saya nggak akan takut untuk itu. Kenapa saya bisa open cam gini? Orang-orang tuh udah banyak yang bilang gini ya. Agak hati-hati. Ingat, setiap orang yang percaya sama Kristus itu tidak takut akan mati. Kenapa? Karena Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Kami mengimani itu di dalam setiap DNA kami, orang Kristen. Jadi bagi kami, kematian itu adalah keuntungan. Makanya, tahu nggak Pak Saifuddin, Om Willy, Bang Leo, Aula atau Faslab? Ada yang gambling sama saya di DM. Nanti saya akan bukakan. Tapi saya belum ketemu orangnya. Saya akan buka kalau dia naik. Saya modelnya gitu. Begitu head to head, baru saya bongkar. Nggak akan saya buka sekarang. Ada dia yang gambling ini. Siapa yang, ayo kita sampaikan doa kita masing-masing. Siapa yang kematiannya dipercepat? Kata saya gini, Tuhan saya itu datang menghidupkan, menciptakan, bukan kalau
saya bilang, ular kobra itu gampang sekali. Sembahlah dia. Truk gandeng itu per sekian detik. Sembahlah truk gandeng. Saya menuhankan Tuhan Yesus itu bukan karena dia bisa, bukan. Tetapi dia tetap memelihara hidup saya dan menghidupkan saya. Even saya mati hari ini. Itu yang saya imani. Jadi jangan pernah, ini ya saya sarankan untuk RT 6 ya. Jangan pernah kalian menantang anak-anak Allah yang di room ini untuk gambling kayak gini, halal-halal darah. Kenapa? Kami semua percaya akan dihidupkan di dalam Kristus. Kami tidak ada yang takut mati. Ya, asal kalian tahu, segitulah iman kami. Tetapi apapun itu ceritanya, kami tetap mengasihi kalian. Kami tetap mendoakan kalian. Coba saya tanya Leonardo, kamu seorang YouTuber. Ada nggak orang Kristen yang nge-report atau melaporkan mereka? Seperti apa perlakuan mereka sama kita? Nggak pernah, nggak pernah. Hampir tidak pernah. Kenapa? Karena kami memang tidak diajarkan itu. Kami tidak diajarkan untuk membalas hal yang sama. Kalau kami balas-balasan sama seperti yang kalian lakukan, dikit-dikit demo, lapor, dunia ini nggak damai, cuy. Indonesia ini nggak pernah damai. Orang Kristen itu selalu menahan diri. Ya, kenapa? Karena Kristus itu tidak mengajarkan demikian. Makanya kami bilang, terutama saya bilang, saya ini bertoleransi. Kalau kamu mau lapor, mau menghalalkan darah saya menyetujui itu. Kenapa? Karena itu ajaran kalian. Inilah toleransi tertinggi saya. Ya, toleransi tertinggi kami adalah membiarkan ajaran kalian itu. Itu definisi dari toleransi ya. Tuan A sebaiknya, siapa tadi? Tuan Logika sebaiknya kamu belajar juga etika dan belajar diksi-diksi atau KBBI lah. Toleransi itu artinya membiarkan. Kami pun membiarkan itu. Seperti apa ajaran kalian? Gitu ya. Itu dari saya, Pak Saripudana atau Bang Leo atau Aula, Om Willy, Faslab. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, luar biasa Kak Agatha. Orang Kristen nggak usah diajarin toleransi. Kitab sucinya adalah kitab toleransi. Jangan mengajar bebek berenang. Nggak usah ngajarin orang Kristen toleransi kayak apa. Orang gerejanya dirusak tiap hari, ibadah dilarang, dikacaukan. Apa? Itu Mahfud MD meminta kepada Menko Info, itu ada videonya, video Mahfud MD yang menyuruh kepada Menko Info untuk menutup YouTube Saifuddin Ibrahim. Emangnya YouTube ini punya orang Madura? Enak aja, yang nggak bisa ditutup. Emang tutupnya pakai mulut doang, nggak bisa tutup pakai mulut. Kalau asal ngomong begitu ya nggak bisa. Itu videonya viral Kak Agatha gitu, ya nggak bisa ditutup. Jadi jangan mengajar orang Kristen bertoleransi. Sudah terlampau banyak air mata, bahkan darah menumpah yang dilakukan oleh tentara-tentara salib, tentara-tentara muslim. Itu berantem yang nggak ada harganya di kalangan mereka. Karena perintah kitab suci. Jadi kitabnya yang menyuruhnya, nabinya yang mempraktekannya, anak buahnya yang menyuruhnya. Makanya saya bilang, pencipta konsep orang secara bergilir, secara sambung menyambung dari zaman ke zaman, yaitu kitab suci yang disucikan mereka. Kitab yang disucikan, bukan kitab suci kalau begitu. Jadi dia adalah pencipta berantai selama ini. Jadi ya kita nggak usah diajarin toleransi. Islam dari Madinah ke Palestina itu meminta 1,5 juta manusia. Kemudian Islam masuk negara India, itu tidak kurang juga 1,5 juta manusia habis. Maka berdirilah Pakistan, berdirilah Afghanistan,
berdiri Bangladesh. Itu bukan negara Islam dulu. Itu adalah agama Hindu, Buddha. Tapi sekarang apa? Mau ngajarin toleransi. Kemudian Turki Utsmani memasuki dataran Kristen Armenia. Orang Armenia, Kristen Ortodok Armenia itu tidak kurang 1,5 juta manusia habis. Imam Bonjol katanya itu pahlawan. Pahlawan apa? Saya guru sejarah, saya menulis dan ada beberapa video saya yang saya katakan bahwa Imam Bonjol membunuh orang Batak tidak kurang 600.000 orang Batak. Mulai dari Tapanuli Selatan, Sipirok sampai kepada ini, sampai masuk Tanah Karo. Itu menghabiskan dari 1803 sampai 1833. Imam Bonjol, Tuanku Rao itu menghabisi orang Batak. Betapa jahatnya. Kenapa? Karena keyakinan. Karena kitab suci. Imam Bonjol ini belajar di Arab Saudi. Dan ada 5 pemuda yang belajar ke sana, pulang akhirnya pecahlah padri itu di bawah pimpinan Imam Bonjol. Dan Imam Bonjol ini bukan saja membantai orang Batak, tetapi orang-orang yang memegang adat istiadat di Minangkabau itu dihabisin oleh tentara Imam Bonjol ini. Saya sudah 3 video dan video itu membuat Majelis Ulama Indonesia marah besar karena saya bongkar sejarah itu. Sementara banyak orang-orang mendengar penjelasan saya, tidak ada jalan lain, harus balik, meninggalkan keyakinannya itu. Terserah lu mau pindah agama mana kek, apa kek. Jadi begitu itu penjelasan saya, permintaan Kak Agatha untuk kesempatan ini. Dan terima kasih, saya sudah disiapkan, sudah ada yang menyiapkan makan untuk hari ini. Di sini sudah jam 12:17. Oke. Oh, siang. Di sana siang. Siang. Hari Selasa. Nah ini tim saya, no itu. Shalom. Ya. Selamat malam di Indonesia. Selamat siang Selamat di malam. Amerika. Mbak Agatha, saya timnya Abi Saifuddin Ibrahim. Siap. Shalom Ya, Pak. Shalom. Tiap malam kita rekaman sama Abi dan ada lagi pendeta Victor Sorongan. Siap. Kalau beliaunya pagi, dia rekam. Kalau kita Mantap. malam langsung live ya, Abi ya. Iya. Jadi kalau di Amerika kita ngikuti waktu Indonesia biar kita menyesuaikan. Tetap kita masih darah Indonesia, tapi apa boleh buat, kita sudah datang kemari. Ya, di sini juga di Korea cuman beda 2 jam ya sama Indonesia. Di sini tuh baru jam 4.18 ya. Kita ini lintas negara ya. Ya, mantap Abi. Selamat menikmati hidangannya ya Abi ya. Ya. Selamat menikmati. Kasihan si Meni. Kita yang enak, dia yang mati. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kasihan si Meni. Jadi jangan selamat menikmati. Kita yang enak, si Meni yang mati. Oke. Semua terima kasih. Leo, Sirai, terima kasih Om Willy. Oke ya. Saya pamit. Terima kasih Abi, sehat-sehat Abi. Ya, nanti saya kapan masuk undang aja lagi. Siap. God bless. Gitu. Ya. Ini bagaimana saya Baik, saudara dalam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang boleh menjadi bahan perbincangan antara beberapa apologet Kristen dengan yang lainnya di video tadi. Dan banyak poin yang mereka bicarakan. Dan saudara dalam Tuhan, ya tadi juga mereka menyinggung soal toleransi. Nah,
benar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa Kristen mengenal yang namanya toleransi. Ya, kita diajarkan untuk hidup toleransi, untuk menghargai orang lain, untuk menghargai budaya orang lain, menghargai bahasa orang lain, dan apapun itu yang menjadi perbedaan di antara kita di negeri tercinta kita ini. Karena memang kenyataannya begitu, kita kaya dengan perbedaan yang ada. Ya, jadi sebenarnya perbedaan yang ada di antara kita, ya, membuat suasana kita semakin indah sebenarnya ketika kita melandaskannya berdasarkan toleransi, atau ketika kita hidup, ya, dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Sehingga dengan toleransi, ya, kita bisa atau kita dimampukan, ya, menghargai, menghormati orang lain, ya, menolong orang lain, ya, dan kita dimampukan melakukan hal-hal yang terbaik lah, hal-hal yang terpuji untuk sesama kita, walaupun, ya, dengan perbedaan yang ada, ya, perbedaan suku, budaya, bahasa, perbedaan agama, dan perbedaan-perbedaan yang lain yang boleh ada di antara kita di Indonesia ini. Ya, sekali lagi kita memang kaya tentang perbedaannya, kita kaya perbedaan ini sangat luar biasa, dan inilah keunikan kita sebagai orang Indonesia. Ya, sebenarnya ini merupakan, ya, kebanggaan kita juga, merupakan keunikan dari negeri kita juga sebenarnya. Ya, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa perbedaan itu menjadi indah kalau, ya, kita mengedepankan toleransi, ya, tidak melihat perbedaan yang ada, ya, tidak melihat perbedaan suku, tidak memandang orang dari kulitnya, dari bahasanya, atau dari yang lain. Tetapi kita harus berpikir bahwa kita ini sama-sama orang Indonesia, ya. Jadi kita sebenarnya sepaket gitu loh, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi penting sekali untuk kita hidup toleransi di negeri tercinta kita ini. Sangat penting sekali yang namanya toleransi, karena tanpa toleransi, ya, kita susah menghargai orang lain, kita susah menghargai agama orang lain, kita susah menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, hanya dengan mengedepankan nilai toleransi, maka kita mampu menempatkan diri di atas perbedaan yang ada, ya, tanpa mengganggu orang lain, tanpa nyinyir dengan orang lain, ya. Kita dimampukan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, ya, jika kita mengedepankan toleransi, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan muat di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri video ini, saya pesankan beberapa hal buat kita, ya. Semoga kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, ya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, ya, situasi tidak senang, situasi susah, ya, keadaan sulit, perekonomian yang sulit, masalah keluarga, masalah ini dan itu, ya. Saudara dalam Tuhan, kita harus tetap optimis bahwa kita mampu melewati hari-hari kita, ya, bersama dengan Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, ya. Memang kadang-kala, ya, situasi-situasi yang ada membuat kita, ya, lemah, membuat kita putus asa, ya, mungkin, ya. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa di waktunya Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi kita, sehingga kita senantiasa menjadi orang yang bersuka cita dalam Tuhan, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, ya. Berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus dalam hidup kita, mengandalkan kekuatan Roh Kudus,
yang senantiasa menuntun kita, memimpin kita, mengingatkan kita, dan juga membuat kita tetap bersuka cita. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita tetap bersuka cita apapun keadaan kita hari-hari ini, dan juga mari kita tetap optimis melakukan segala pekerjaan kita, melakukan segala aktivitas kita, dengan keyakinan bahwa apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, jika itu baik dan memuji memuliakan Tuhan, ya hasilnya akan baik dan hasilnya menjadi berkat dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nah saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin bersuka cita. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.